Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya guys, perkenalkan aku adalah mahasiswa baru angkatan 1 di Politeknik IDN, tepatnya di Kabupaten Bogor, Kecamatan Sukanagara, Desa Dayeh. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu JavaScript. Oke teman-teman, JavaScript adalah bahasa pemrograman tingkat tinggi yang pada awalnya dikembangkan untuk membuat website menjadi lebih hidup bersama dengan HTML dan CSS. JavaScript menjadi bahasa pemrograman paling populer untuk membangun aplikasi berbasis web. Bahasa ini mampu memberikan logik ke dalam website loh, sehingga website tersebut memiliki fungsionalitas tambahan dan lebih interaktif. Awalnya JavaScript dibuat supaya berjalan di lingkungan browser dan membuat website menjadi lebih interaktif. Namun, saat ini Anda sebagai developer dapat menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di berbagai lingkungan pengembangan, sehingga tidak hanya sebatas browser atau klien, namun JavaScript juga bisa berjalan di server menggunakan Node.js. JavaScript termasuk ke dalam kategori scripting language. Apa maksudnya? Salah satu ciri-ciri utama dari bahasa scripting adalah kode. Tidak perlu dikompilasi agar bisa dijalankan. Scripting language menggunakan interpreter untuk menerjemahkan kode atau perintah yang kita tulis supaya dimengerti oleh mesin. Itulah kenapa bahasa scripting tidak membutuhkan banyak kode yang perlu ditulis agar sebuah pemrograman bisa dijalankan hanya dengan satu baris kode. Berikut, Anda sudah bisa membuat program yang menampilkan teks Hello World ke layar. Jadi, kalian hanya bisa menulis konsol Hello World saja, itu bisa menampilkan. Contoh, saya di sini sudah membuat konsol awalnya saya membuat cons itu suatu variabel yang dimana variabel ini tetap ketika kita telah menulis nama Muhammad Bismillah atau nama kalian. Ingat, setelah kita menuliskan variabel cons, var atau let, nah, kita harus memberikan apa maksud dari tujuan itu kita cantumkan, seperti cons name. Nah, Muhammad Bismillah. Kan tidak mungkin kan ketika kita menuliskan name lalu kita menulis data diri kita spring SEO 280703 di sebelah sini. Kan tidak mungkin. Dan itu outputnya akan salah. Maka dari itu saya menamakan const name Muhammad Bismillah, kemudian const date tanggal lahir saya berapa, spring SEO 280703 dan yang lain hal. Nah, cara kita memanggilnya, outputnya adalah kita harus memanggil console log dulu. Kemudian kita kasih tanda kurung, kemudian kita panggil name kita. Kemudian yang kedua, tempat tanggal lahir juga. Tapi kalau di sini tidak ada bertulisan tempat tanggal lahir, maka kita bisa menambahkan di dalam console log tempat output yang akan dikeluarkan, yang akan dipanggil lah istilahnya. Kita harus memberikan tanda titik kecil 2 ya. Kedua, dan menambahkan tempat tanggal lahir. Kemudian dikasih $, untuk memanggil date ini. Maka kita akan lihat outputnya seperti ini. Kita buka terminal, kemudian kita masuk ke dalam output, kemudian kita jalankan running. Nah, hasilnya seperti ini, Muhammad Mu'tasimillah. Ini tempat tanggal lahir yang kedua, konsol log yang kedua tempat tanggal lahir PSEU 280703, benar ya. Kemudian konsol log yang kedua, output yang ketiga, itu adalah umur saya 19. Kemudian konsol log mahasiswa, kita panggil school itu atasnya Universitas Islam Madinah. Maka kita outputnya adalah mahasiswa Universitas Islam Madinah. Motonya, nah, tatkala saya tidak menuliskan di sini moto, hanya maksudnya ini ya, maksudnya kata ini tidak saya tuliskan di sini. Maka saya ingin menuliskannya pada outputnya, pada pemanggilan outputnya yaitu moto. Kemudian kita ingat kasih $, lalu kita kurawal dan panggil hidup. Kemudian tutup ya, tutup. Jangan lupa tanda titik 1. Kemudian maka jadilah seperti ini, moto love yourself. Oke kawan-kawan, mungkin itu contohnya. Kemudian kita masuk
Sederhana bukan? Itulah salah satu ciri utama JavaScript sebagai scripting language. Tentu tidak lengkap rasanya ketika kita sudah mengetahui apa itu JavaScript, tapi tidak tahu sejarah di baliknya. Sejarah singkat dari JavaScript dapat Anda simak di materi berikutnya. Oke? Sejarah JavaScript. JavaScript dibuat pada tahun 1995 oleh Brandon Edge, programmer dari Netscape. Bahasa ini awalnya dinamai Mocha, kemudian berubah menjadi LiveScript. Pada saat itu bahasa Java menggunakan bahasa pemrograman yang paling populer. Untuk memanfaatkan kepopulerannya, nama LiveScript pun diubah menjadi JavaScript. Jadi, meskipun namanya mirip JavaScript, tidak ada hubungannya dengan bahasa pemrograman Java. Setelah diadopsi di luar Netscape, JavaScript distandarisasi oleh European Computer Manufacturers Association atau disingkat ECMA. Sejak saat itu JavaScript juga dikenal dengan ECMAScript. Meskipun begitu, masih banyak yang menyebutnya dengan JavaScript hingga saat ini. Terdapat beberapa versi JavaScript yang sudah distandarisasi oleh ECMAScript pada tahun 2000 hingga 2010. ECMAScript 3 merupakan versi yang banyak digunakan ketika JavaScript sedang mendominasi selama waktu tersebut. ECMAScript 4 sedang dalam proses pengembangan dengan harapan akan memberikan improvisasi yang cukup signifikan. Namun, ambisi tersebut tidak berjalan mulus sehingga pada tahun 2008 pengembangan ECMAScript dihentikan. Walau begitu, ini bukan akhir dari JavaScript. Pengembangan berganti dengan ECMAScript 5 dan mengurangi ambisinya dan hanya melakukan perbaikan pada hal yang tidak jadi kontroversi. Pembaruan tersebut berhasil dan akhirnya ECMAScript 5 rilis pada tahun 2009. Lalu pada tahun 2015 ECMAScript 6 rilis dan membawa perubahan yang cukup besar termasuk ide-ide yang sudah direncanakan untuk versi 4 sejak saat itu. Tiap tahun JavaScript melakukan update bersifat minor. Oke guys, kenapa JavaScript harus kita pelajari? Yang pertama adalah JavaScript bahasa versatile. Yang kedua, mudah dipelajari oleh pemula. Kemudian yang ketiga, potensi karir yang menyakitkan. So guys, mungkin sekian dari saya. Nanti kita akan membuat video selanjutnya tentang variabel atau tipe data. Oke guys, mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See guys.